Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Matan Isa Huji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait pembagian lafaz. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan dalalah dan pembagian dalalah. Qala berkata siapa musannif yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari. Summal lafzu kemudian adapun lafad yang dimaksud dengan lafad di sini adalah al-lafzu ad-dallu 'alal makna bil wada' yaitu lafad yang menunjukkan pada makna dengan sebab wada'. Summal lafzu kemudian adapun lafad imma mufradun ada kalanya ialah mufrad tunggal. Ini adalah pembagian lafad. Lafad terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan lafad mufrad atau tunggal. Apa yang dimaksud dengan lafad mufrad? Wahuwa dan adapun mufrad alladzi ialah yang isi dari alladzi ini adalah lafad la yuradu yang tidak dikehendaki bil juz'i dengan bagian minhu dari alladzi bil juz'i dengan bagian atau fragmen minhu dari alladzi dalalatun apa penunjukan ala juz'i maknahu atas bagian maknanya alladzi kal insani seperti lafaz al insan wa imma muallafun dan ada kalanya muallaf. Muallaf ini yaitu kata tersusun atau juga disebut dengan majmu, kata majmu. Sebagian yang lain menerjemahkan dengan kata kompleks. Nah, mufrad ada yang menerjemahkan dengan kata sederhana. Ini masalah terjemahan saja. Wa imma mu'allafun dan ada kalanya mu'allaf. Apa yang dinamakan mu'allaf? Wa huwa dan adapun mu'allaf alladzi ialah yang isinya alladzi ini adalah lafaz isinya alladzi la yakunu yang tidak ada apa alladzi kadzalika ialah seperti hal tersebut yaitu la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu. Itu musyar ilaih dari dzalik yaitu la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu. Karomil hijarati seperti lafat romil hijarah. Jadi pembagian lafat itu dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mufrad, yang kedua disebut dengan mu'allaf. Apa itu mufrad? Mufrad itu adalah lafat yang mana bagian-bagian yang menyusun lafat ini tidak dikehendaki untuk menunjuk pada bagian makna dari lafat tersebut. Seperti lafat insan. Lafat insan ini kan tersusun dari bagian-bagian, yaitu alif, nun, atau hamzah, nun, sin, alif, nun. Itu bagian-bagian yang membentuk lafaz insan. Nah, alif ini tidak memiliki makna tersendiri. Nun tidak memiliki makna tersendiri. Sin tidak memiliki makna tersendiri. Alif tidak memiliki makna tersendiri. Nun juga tidak memiliki makna tersendiri.
Yang memiliki makna itu adalah gabungan dari semua bagian-bagian ini. Apa itu makna lafaz insan? Yaitu hayawanun natik. Alif tidak menunjukkan kepada hayawan, misalnya. Nun tidak menunjukkan kepada hayawan. Sin tidak menunjukkan kepada hayawan. Alif tidak menunjukkan kepada natik. Nun tidak menunjukkan kepada natik. Berarti bagian-bagian yang menyusut lafaz insan tidak menunjuk kepada bagian makna dari lafaz insan. Keseluruhan dari bagian-bagian lafaz insan ini yang menunjuk kepada makna lafaz insan. Keseluruhan ya, atau gabungan dari keseluruhan bagian-bagian ini yang menunjukkan kepada makna. Bukan bagian-bagian itu sendiri yang menunjuk kepada makna. Nah, itu yang disebut dengan lafaz mufrad. Dan yang kedua disebut dengan mu'allaf, yaitu kata tersusun. Apa yang dinamakan mu'allaf? Yaitu kebalikan dari mufrad. Kalau mufrad itu adalah bagian lafadznya tidak dikehendaki untuk menunjuk kepada bagian maknanya, kalau mu'allaf itu adalah bagian dari lafadz itu dikehendaki untuk menunjuk kepada bagian maknanya. Contohnya seperti lafadz romil hijar. Romil hijaro ini maknanya adalah orang yang melempar batu. Ini makna dari keseluruhan dari lafadz romil hijaro. Romil hijaro terdiri dari dua bagian. Pertama, romi. Yang kedua, al-hijarah. Romi dikehendaki untuk menunjuk sebagian makna dari makna keseluruhan romil hijarah. Yaitu apa? Orang yang melempar. Hijarah juga dikehendaki untuk menunjuk kepada bagian makna dari keseluruhan makna romil hijarah. Apa? Yaitu batu. Berarti romil hijarah ini disebut dengan mu'allaf. Kenapa? Karena bagian-bagian dari lafadz romil hijarah dikehendaki untuk menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhan romil hijarah. Akulu, ini perkataan dari Syekh Husam Al-Kati. Akulu berkata aku. Lama faragha tatkala telah selesai siapa musannif yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari min bayanid dilalat, tapi yang lebih pas ini yang lebih fasih adalah min bayanid dalalati salasi, dari menjelaskan signifikasi yang tiga. Yang dimaksud dengan ad-dalalat asalas yaitu mutabaqah, tabamun, dan iltizam. Syara'a maka mulai siapa musannif fi taksimil lafzi di dalam membagi lafat. Fanaqulu maka berkata kami. Al-lafzu adapun lafat yang qasimu ialah terbagi apa lafat ila kismaini pada dua bagian. Mufradin yaitu mufrad tunggal, wa muallafin dan muallaf yaitu majmu. Li'annahu karena sesungguhnya sya'an imma, ini kembali kepada lafat ya, bukan sya'an. Li'annahu karena sesungguhnya apa lafat, imma ada kalanya alla yuradah ialah tidak dikehendaki bil juz'i dengan bagian minhu dari lafat ay minal lafzi dari lafat ad-dalalatu apa penunjukan ala juz'i maknahu atas bagian maknanya lafat kal insani seperti lafat al insan. Ini penjelasannya sudah selesai ya. Saya akan baca saja di sini. Fa innahu maka sesungguhnya apa al insan lafdun ialah lafat la yuradu yang tidak dikehendaki bil juz'i dengan bagian minhu dari insan dalalatun apa penunjukan ala juz'i maknahu atas bagian maknanya insan. Lafaz insan memiliki bagian-bagian yaitu hamzah, nun, sin, alif, dan nun. Makna dari lafaz insan ini adalah hayawanun natik. Alif tidak menunjuk pada bagian makna insan, yaitu misalnya hayawan. Nun tidak menunjuk kepada bagian makna insan, misalnya natik, dan sebagainya. Gabungan dari keseluruhan bagian-bagian ini yang menunjuk kepada
makna hayawanun natik. Karena itu lafadz insan disebut dengan mufrad. Au yurada, au yuradu. Ini atof kepada yuradu. Au yuradu atau dikehendaki dzalika apa hal tersebut, yaitu dalalatun ala juz'i maknahu. Kaqaulika seperti perkataanmu ramil hijarah, fa innahu maka sesungguhnya qaulika ramil hijarah lafdun ialah lafat ia dulu yang menunjukkan juz'uhu apa bagian lafat ala juz'i maknahu atas bagian maknanya lafat, atau kita kembalikan domirnya ini kepada qaulika ramil hijarah. Fa innahu maka sesungguhnya qauli karamil hijarah laftun ialah lafat. Ya dulu yang menunjukkan juz'uhu apa bagian qauli karamil hijarah ala juz'i maknahu atas bagian maknanya qauli karamil hijarah. Kenapa? Li'anna rami, karena sesungguhnya apa lafat rami ya dulu ialah menunjukkan apa ar-rami ala zatiman atas individu orang. Lahu ialah bagi iman ar-ramyu adapun pelemparan, perbuatan melempar maksudnya ar-ramyu ini. Wal hijaratah, wal hijaratah ini ataf kepada ar-rami li'anna ar-ramiyah. Wal hijaratah dan lafat hijarah ia dulu ialah menunjukkan apa al-hijarah ala jismin atas benda muayyanin yang tertentu yaitu batu. Fa in kana maka apabila ada apa al-lafzu al-awwalah ialah yang pertama, yaitu la yuradu bil juz'i min dalalatun ala juz'i maknahu, fahuwa maka adapun al-lafzu mufradun ialah mufrad. Wa in kana dan apabila ada apa al-lafzu as-saniyah ialah yang kedua, yaitu yuradu dzalik, yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu, itu yang dimaksud dengan asani. Fahuwa maka adapun al-lafzu muallafun ialah disebut muallaf, ya. Muallafun ialah muallaf kata tersusun atau kata majmu. Ini adalah pembagian lafat, yaitu terbagi pada mufrad dan muallaf. Nah, kata muallaf ini sama dengan murakkab. Artinya sama dengan artinya sinonim dengan kata murakkab. Jadi kalau disebut dengan muallaf itu bisa juga kita sebut dengan murakkab karena muallaf dan murakkab ini sinonim. Demikian penjelasan terkait pembagian lafaz. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.